Dalam video yang lalu mengenai pendidikan anak berdasarkan Al-Quran, telah disebutkan beberapa karakter yang perlu diajarkan kepada sang anak, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Lingkungan pendidikan yang utama lahir dari keluarga. Pendidik pertama adalah sang ibu. Ibu sebagai pendidik yang utama dan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji kepada Allah yang Maha Suci, memanjatkan puja pula kepada Allah yang Maha Kuasa, dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, dan terus-menerus kita memohon rahmat kepada Allah yang menentukan hari kiamat. Pemirsa di rumah, tema kali ini yang akan kita angkat yaitu tentang ibu pendidik pertama dan utama. Telah hadir narasumber yaitu Dr. Anas Tubagus Hidayatullah, Magister Agama, dan kebetulan juga adalah perwira Bintal Kodam 3 Siliwangi. Bagaimana sebenarnya konsep Islam tentang ibu ini? Ya, silakan Ustaz dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Minggu kemarin kita membahas tentang pendidikan dalam Al-Quran. Intinya adalah bahwa pendidik secara hakikat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia memfasilitasi, mengarahkan untuk mendidik anak sesuai dengan kehendak Allah. Itu intinya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ibu, peran ibu sebagai pendidik pertama dan utama. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kemudian dilanjutkan ayat itu adalah kepada orang tua harus berbuat yang terbaik. Dalam ayat ini Allah menegaskan pertama bahwa kita harus tauhid kepada Allah. Artinya tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Nah, kemudian yang keduanya adalah berbuat baik kepada orang tua. Ini mempunyai makna yang sangat luar biasa. Banyak penafsiran dalam buku-buku tafsir, di antaranya adalah bahwa mengabdi kepada Allah itu suatu hal yang mutlak. Begitu juga berbuat baik kepada orang tua adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia. Nah, dalam hal ini, mengapa demikian? Nah, tentunya ini ada jawaban dari Rasulullah. Ya. Jadi ketika Rasulullah ditanya, siapa orang yang perlu kita hormati, kita muliakan di dunia ini? Jawab Rasulullah, ibumu. Kemudian yang kedua, ibumu. Yang ketiga, ibumu. Baru keempat, bapakmu. Nah, dalam hal ini ibu disebutkan 3 kali, sedangkan bapak 1 kali. Nah, ini kaum bapak-bapak jangan iri ya. Nah, karena apa? Di sini ada maksud tertentu. Ya. Yang pertama, ibumu. Ibumu ini artinya bahwa ibulah yang mengandung. Nah, bapak-bapak kan nggak bisa mengandung ya. Jadi ini hak dari kaum ibu adalah pertama mengandung. Ya. Kemudian yang kedua, ibumu. Ibumu yang melahirkan. Bapak-bapak bisa nggak melahirkan? Nggak bisa ya. Jadi ini ibumu. Kemudian yang ketiga, ibumu. Itulah ibumu yang menyusui. Peran ibu yang pertama mengandung ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman ya dalam surat Luqman ya yang kemarin kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini potongan ayatnya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin.
Wa fisaluhu fi amain. Ibu yang mengandung lemah dan lemah. Kemudian melahirkan. Itu melahirkan itu ya karena kita kaum bapak-bapak belum pernah merasakan ya bagaimana sakitnya melahirkan, bagaimana penderitaan melahirkan. Nah, ibu ini yang melahirkan. Kemudian yang ketiga, menyusui. Allah menciptakan ibu ini dengan kesempurnaan ya, termasuk persediaan anak ketika usia bayi. Nah, di bapak-bapak juga nggak punya ya. Jadi hanya ibu-ibu aja nih yang memiliki itu. Nah, inilah artinya bahwa ibumu itu harus kita hormati. Baru ayahmu. Nah, kenapa ayah yang keempat? Ya, ibumu mengandung, kemudian melahirkan. Siapa yang mengurus semuanya? Jadi kalau dalam istilah, kalau ibu itu hubungannya dengan masalah kejiwaan anak, sedangkan ayah adalah fasilitas kehidupan. Begitu ya. Jadi nggak bisa kita menafikan ayah. Nah, hubungannya ibu sebagai pendidik pertama dan utama di dalam Islam. Ketika bayi di dalam rahim, ya, anak di dalam rahim itu kira-kira berapa lama, Bu? 9 bulan ya, 9 bulan. Nah, 4 bulan itu dalam keadaan belum punya ruh ya. Jadi kalau hidup di dalam rahim sebenarnya berapa bulan? 5 bulan ya, kira-kira 5 bulan. Nah, 4 bulan itu sebenarnya ibu dan bapak sangat berperan. Kalau misalnya anak atau ibu dikasih makan yang kurang bergizi, apalagi tidak halal, itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Kemudian setelah ada ruh, itu juga perannya sangat luar biasa. Karena kalau ibu marah, itu akan berpengaruh terhadap anak di dalam rahim. Kemudian kalau misalnya ibu lagi stres, semuanya itu dalam rahim. Nah, itu sangat berkaitan ya antara ayah dan ibu. Bagaimana bapak menenangkan ibu agar ibu tetap sehat, tenang, gitu ya. Nah, kemudian fasilitasnya bagaimana? Ya. Jadi dalam pendidikan pertama, kalau dalam arti kata pendidik ya, dalam arti umum itu adalah bagaimana agar dia itu menjadi manusia baik ya, baik mental maupun jasmaninya. Nah, itu sejak bayi dan itu tidak ada yang punya peran itu. Itulah yang disebut utama. Kemudian yang pertama, nah ketika ibu sedang menyusui anak, ya, menyusui anak, di situ juga terjadi pendidikan, Bu. Ya, bagaimana hubungan kejiwaan antara ibu dan anak itu di situ ada, ya. Makanya bagaimana Rasulullah mencontohkan, ya, bagaimana agar anak itu disusui oleh ibu, ya, 2 tahun itu, ya, 2 tahun itu agar ada hubungan secara kejiwaan. Nah, kejiwaan ini penting dalam pendidikan, Ibu, ya. Nggak bisa itu digantikan oleh yang lain, ya. Jadi, itu yang disebut pertama. Kalau ketika bayi itu dalam kondisi kurang bagus, maka pendidikan selanjutnya akan sangat tidak berarti, ya. Jadi, itulah yang disebut pendidik pertama dan utama, ya. Jadi, ini tidak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk ayah, ya. Nah, kemudian bagaimana setelah remaja? Nah, setelah remaja atau setelah anak-anak, tetap ibu sangat berperan dalam pendidikan. Karena di sekolah itu kan hanya beberapa jam saja itu ya. Kemudian dipengaruhi oleh yang lain. Tapi kalau yang namanya di rumah, nah di situ ya, ibu yang paling peran. Ya. Kembali kepada permasalahan bahwa kenapa terjadi kenakalan? Karena kurang dekatnya ibu dengan anak-anak. Kira-kira begitu ya. Jadi kenapa disebut pertama dan utama, karena ibu yang paling dekat dengan anak, sedangkan bapak sebagai fasilitas, ya. Begitu mungkin. Bisa dijelaskan juga tentang ayat Al-Quran yang tadi itu, berbuat baik secara menyeluruh itu, bisa dijelaskan lagi oleh Ustaz. Ya, jadi kenapa Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua. Ya. Nah, karena orang tua berbuat baik sama anak. Nah, jadi kenapa konsekuensi banyak anak yang tidak berbuat ke orang tua itu bisa dibalik, ya? Artinya karena ibu tidak berperan yang 3 tadi, ya.
Begitu. Jadi Allah merintahkan berbuat baik itu karena orang tua seperti tadi, ya. Bagaimana mengandungnya, bagaimana. Nah, bagaimana mungkin ya orang tua ketika hamil saja sudah tidak direstui? Hamil saya nggak mau sebenarnya itu. Ini jadi hamil kan? Itu sudah kulutus lah kalau bahasa Sunda. Nah, itu bagaimana akan menjadi ibu yang baik? Kemudian melahirnya juga wah, istilahnya marah-marah dan sebagainya, ya. Nah, jadi kembali kepada firman Allah itu ada sebab akibat. Berbuat baik sama orang tua itu karena orang tua berbuat baik sama anak, gitu. Kalau yang terjadi sebaliknya? Nah, itulah permasalahannya, ya. Nanti kita diskusi itu. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan tentang ibu pendidik pertama dan utama. Kemudian ibu-ibu majelis taklim, ya, silakan yang akan bertanya tentang tema yang kita bahas. Yang pertama di siapa? Iya, silakan dengan Ibu Ratu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Hadijah dari Majelis Taklim Al-Huda. Al-Huda. Karena di sini semaraknya IT, ya, Teknologi ya. teknologi, gitu ya, teknologi. Bagaimana dampak teknologi internet dalam pendidikan? Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Ratu telah menyampaikan pertanyaannya. Dan ini memang kalau boleh dikatakan masalah yang hangat ya saat ini. Nah, ingat Ibu, ini mohon maaf ya, bahwa adanya internet atau adanya HP ya, itu selain dampak negatif, tapi ingat, itu juga positif. Ingat ya, kalau dulu misalnya pulang sekolah, anak susah kita menghubungi, harus ke sana, harus kemari. Sekarang tinggal di mana posisi, kan seperti itu ya. Itu diantara nilai positifnya. Nah, tapi pertanyaan tadi bagaimana dampak negatif? Kan ya, sekali lagi Ibu, hati anak itu ada di genggaman ibu. Itu catat itu. Hati anak ada di dalam genggaman ibu. Itu harus dipegang. Jadi kalau anak sudah dekat sama ibu, apapun kejadian ibu bisa nyetrum sama anak. Atau anak kejadian pasti akan kontak langsung dengan ibunya, ya. Termasuk anak ingin berbuat baik dan buruk, itu pasti beda, ada rasa. Ada rasa, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita menghilangkan IT, ini sudah zamannya, kan nggak bisa kita. Contohnya, misalnya anak tidak boleh nonton TV atau nggak boleh internet, di tetangga, di lain kan itu. Ini anak luar biasa. Nah, kuncinya satu, ya. Ingat, tema kemarin kan, pendidik utama adalah Allah hakikat. Hakikatnya Allah kan? Nah, yang kedua kita ini berdoa, serahkan semuanya kepada Allah. Yang kedua adalah pendekatan. Sekali lagi, pendekatan. Ya, bagaimanapun dia jauhnya, kalau apalagi didorong dengan doa, Bu, insya Allah. Itu kuncinya, Bu. Sebab kita nggak bisa, wah udah anak jangan dibelikan internet. Waduh, itu nggak bisa itu, ya. Anak itu, ingat, kita ambil yang positifnya. Negatifnya, ya kita coba arahkan. Nah, makanya kemarin kalau kita ingin bagaimana dampak negatif dari internet maupun HP, kita kuasai dulu itu. Supaya anak lagi, misalnya lagi browsing tentang bagaimana pengetahuan sebagainya, wah langsung, ini apa-apaan, kan nggak bisa begitu. Padahal anak ada tugas dari sekolah kan, ini untuk bagaimana nih materi gini, ayo ya pakai internet. Nah, kalau ibu yang tidak tahu, apaan kamu, internet itu haram. Wah, bukan begitu ya. Nah, jadi kita ketahui yang jelas pendekatan, perhatian. Nah, itu kuncinya. Itu kuncinya ya. Iya. Silakan ibu yang bertanya lagi. Ya, boleh. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eti dari Majelis Taklim Al-Huda. Pertanyaan saya, apa berkaitan dengan pendidikan anak tentunya Pak Ustaz? Apakah hikmah dari akikah dan pendidikan apa yang bisa kita ambil dari akikah tersebut? Ini memang awal ya, Ustadz ya. Ya. Itu pertanyaannya bagus sekali. Silakan Ustadz jelaskan. Ya. Ini salah satu wujud tanggung jawab orang tua terhadap anak. Ya, bagaimana agar anak ini pendidikannya lebih bagus. Ya. Nah, dulu tidak pernah Rasulullah mengatakan kalau akikah itu ini hikmahnya nggak pernah tahu. Ternyata itu sangat erat ibu dengan pendidikan. Ya,
sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Mohon maaf nih, karena saya orang pendidikan, jadi dikait-kaitkan dengan pendidikan ternyata sangat erat kaitannya, Bu. Ya. Jadi ketika anak lahir 7 hari, kalau tidak kita memiliki, ya 14 hari. Ini menurut hadis ya. Kalau tidak 14 hari, ya 21 hari, kan gitu. Nah, itu ketentuannya. Nah, kalau misalnya sampai 21 hari nggak punya, ya nggak usah, Bu. Jangan dipaksakan, kan itu. Kemudian yang kedua, kalau laki-laki berapa? 2 ekor domba. Kalau perempuan? 1. Nah, ini kan jangan protes. Kenapa laki-laki 2? Ini 1 kan? Itu pasti ada hikmah di balik itu. Nah, sekarang begini, Bu. Sejarahnya akikah itu tidak jauh berbeda dengan kurban, Bu. Ya. Itu adalah bentuk pengorbanan seorang ayah, Ibrahim, untuk menyembelih anaknya. Itu sejarahnya begitu, Bu. Ya. Nah, kemudian di zaman sebelum Rasulullah ya diangkat jadi Rasul, itu mereka orang Arab akhirnya akikah itu hanya menjadi bahan perlombaan. Ya, seperti Abdullah ya, ayahnya Nabi Muhammad itu akikahnya atau penyembelihan itu berapa ekor unta itu, ya. Jadi semacam kebanggaan. Nah, tapi kalau kita lihat sejarah, kenapa demikian? Karena sejarahnya bagaimana Ibrahim mengorbankan demi anaknya itu kan, tapi diganti dengan seekor ibas. Itu sejarahnya ke sana, Bu, awalnya. Jadi itu adalah bentuk pengorbanan seorang ayah untuk anaknya, ya. Hanya disalurkan lewat menyembelih kambing, ya. Kemudian disedekahkan ke fakir miskin, ya. Kan itu kalau akikah kan bentuknya kita harus mengeluarkan uang kan, pengorbanan itu. Nah, ini ada satu lagi, Bu, yang dilupakan itu. Kalau yang menyembelih korban harusnya sih bapaknya, Bu. Menyembelih. Termasuk bukan menyerahkan kepada pengurus gitu ya. Bukan, ada hikmahnya. Iya. Ada hikmahnya. Jadi ada 2 sisi seorang ayah itu harus mempunyai 2 sisi. Yang pertama keberanian melihat darah, gitu kan. Yang kedua menyukur rambut, itu perlu kehalusan. Coba nyukur rambut masa masuk dengan kasar, nggak bisa itu kan. Harusnya begitu. Ibu yang megang, bapak yang nyukur, indahnya sekali. Itu tanggung jawab. Itu pendidikan di situ. Ya. Bukan menyerahkan tinggal dagingnya dimakan, tapi itu tidak mengurangi nilai kan. Tapi lebih utama. Lebih utama karena di situ ada nilai pendidikan. Yang ya itu intinya bagaimana seorang ayah atau orang tua itu ini anak nih lahir nih dilambangkan dengan pengorbanan gitu. Nah, pengorbanan itu punya dampak sosial, yaitu memberi fakir miskin. Fakir miskin, Bu, catat. Bukan tetangga. Ini kebalikannya, kadang-kadang tetangga yang biasa makan daging dikasih. Itu nggak punya nilai, Bu. Jadi yang betul-betul fakir miskin ya. Apa nantinya? Ketika fakir miskin, dia berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan jadi soleh. Ingat, orang miskin, yatim piatu akan dikabul doanya. Bukan kepada tetangga ya. Sebenarnya kalau tetangga yang miskin nggak apa-apa. Nah, boleh. Kebanyakan tetangganya sudah pada. Tapi ada yang terbagus. Tetangga kasih, fakir miskin kasih. Nah, gitu. Begitu sebenarnya. Itu pendidikan. Kemudian kita minta doa kepada fakir miskin. Doakan anak saya ini sebagai jadi orang soleh. Gitu maksudnya. Gitu ya. Itu yang lebih itu ya. Kalau misalnya maaf minta doa sama tetangga belum tentu dikabul doanya. Betul nggak? Kalau yatim piatu, fakir miskin dijamin sama Allah. Pasti itu ya. Pasti insya Allah ya. Kemudian juga memberi nama. Ya. Nah, memberi nama, ya itu kan suatu ketentuan ya. Karena nama itu penting ya. Nah, memberi nama juga harus yang baik gitu. Doa juga. Ya. Misalnya Hidayatullah kan. Gitu ya. Itu orang tua agar saya mendapat hidayah dari Allah. Juga menjadi perantara saya orang dapat petunjuk Allah gitu. Nah. Makanya berbahagialah orang yang mendapatkan hidayatullah begitu. Ya. Jadi pentingnya itu ya, bahwa kita memberi nama itu jangan sembarangan. Jangan asal bahasa Arab lagi. Masa Muhammad Jahannam kan bahaya itu. bahaya. Iya. Ya, Baiklah. mungkin. Iya, silakan lanjutkan kepada Ibu yang bertanya. Iya, Bu, silakan, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Pak Ustadz, Iya. bagaimana cara mendidik anak masih dalam kandungan? Oh, Iya. iya. Terima kasih. Iya. Ya, memang ahli-ahli pendidik ini sekarang sedang meneliti bagaimana pengaruh bayi atau pengaruh kejiwaan ibu terhadap anak, gitu ya. Nah, makanya di Barat sudah dikembangkan, Bu.
kalau ibu sedang hamil itu musiknya musik yang slow. Ya. Ternyata musik itu berpengaruh. Ya. Banyak itu musik berpengaruh. Misalnya peternak sapi sekarang menggunakan musik. Itu berpengaruh sama binatang, apalagi terhadap manusia. Gitu, ya. Ternyata Nabi Muhammad jauh-jauh hari sudah memberikan bimbingan kepada kita. Kalau ibu sedang hamil, baca banyak-banyaklah baca Quran. Jangan pas 4 bulannya saja, Bu. Dan yang dibaca jangan surat Maryam saja lagi. Ya. Harusnya ibu yang sedang hamil itu dengan melantunkan ayat Al-Quran itu sangat berpengaruh terhadap anak. Malah kalau lagi ibu sedang hamil, itu disapa sama kita. Wahai anak. Bapak juga begitu, sapa anak itu. Nggak mendengar. Menurut kita nggak mendengar. Tapi gelombang kita akan masuk ke dalam rahim. Berarti, oh ini ayahku. Begitu, Bu. Ya. Jadi Islam itu, ya itulah tadi Rasulullah banyaklah sujud. Kenapa, Bu? Orang Barat itu kalau sedang hamil harus adalah senam itu, Bu. Ya? Senam hamil. Senam hamil. Kita nggak usah senam hamil. Banyak sholat duha. Sholat malam. Sholat malam. Harus banyak sholat sebenarnya. Ya. Karena itu gerakan-gerakannya itu mempermudah untuk itu. Duh, subhanallah. Subhanallah. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengikuti sunnah Rasul sudah cukup sudah. Itu ternyata ada pengaruh terhadap pendidikan anak. Jadi jangan berdoa, ya Allah mudah-mudahan anakku soleh. Sementara tidak dididik dengan Quran dan Sunnah. Apa yang terjadi? Ya begitu kira-kira ya. Ya gitu ya, Bu ya. Jadi pendidikan dalam rahim itu udah contohnya Rasulullah. Banyak sholat,